memakan buah itu. Ya, dia memberontak dulu di dalam hatinya dengan memakan buah itu. Bukan dimakan dulu terus memberontak, bukan. Jadi yang membuat dosa itu adalah pemberontakan. Akar dosa adalah pemberontakan. Sama seperti malaikat yang memberontak kepada Allah, dia menjadi berdosa maka dilempar dari Syamayim ke bumi ini. Jadi pemberontakan yang membuat dia berdosa. Gitu loh bro. Dan kita pun manusia dengan cara yang sama, pemberontakan kita kepada Allah membuat kita menjadi pemberontak atau berdosa. Makanya nubuatan Kristus, nubuatan Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya mengenai Tuhan Yesus yang akan tersalib di antara pemberontak-pemberontak, itu bermakna di antara orang berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Dia menjadi dosa, dia menjadi dosa dalam artian menjadi kutuk, dengan jalan menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Itu yang dilakukan sama Tuhan. Jadi bukan tentang buahnya, mau dibilang itu buah kaldu lah ya, buah apa sih, tidak peduli itu buahnya. Tapi esensinya apa? Oh ternyata tindakannya itu adalah pemberontakan yang menimbulkan dosa. Maka kita semua manusia dilahirkan, kita sudah punya bibit sebagai pemberontak. Itulah dosa waris. Jadi bukan kesalahannya Adam, harusnya Adam di penjara, maka kita pun ikut di penjara, begitu. Bukan begitu. Tapi karakter natur pemberontak Adam itu kita warisi sebagai manusia. Sama seperti hewan. Ini saya sering gunakan analoginya. Hewan buas. Singa induknya itu melahirkan anaknya yang kecil. Bagaimanapun anak singa ini tentu hewan buas, tapi belum bisa melakukan perbuatan yang buas. Nanti ketika dewasa baru dia menerkam mangsanya, baru dia menjadi melakukan perbuatan yang buas. Jadi sejak singa itu dilahirkan, dia mau tidur, mau memangsa, mau menerkam siapapun, dia tetaplah binatang buas. Dia tidak pernah tidak binatang buas. Karena kebuasan dialah maka dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buas. Demikian juga dengan dosa. Karena dosalah yang ada di dalam kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang diwariskan Adam, karakternya itu. Bukan ketika saya mencuri, kamu ikut mencuri, bukan begitu. Tapi ketika Adam mampu memberontak, maka saya keturunan juga mampu untuk memberontak. Itu yang disebut dengan natur keberdosaan. Ya, Rose, Shalom. Halo, enggak ada ya? Oh enggak, Mukoli, silakan Mukoli. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Ada, silakan. Oke, Shalom Kak Elia dan shalom juga buat Pak Anggia. Terima kasih sudah dinaikin dari tadi sebenarnya udah nunggu. Oke, gini, jujur saya bukan, walaupun saya Kristen tapi bukan orang yang taat, apalagi sampai datang, bahkan untuk tahun ini aja belum pernah ke gereja gitu. Tapi saya bukan membahas soal tentang hal itu, cuman sering ada yang agak terganggu dalam pikiran saya tentang bahwa kan ada dalam kitab ya yang menyebutkan bahwa menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Itu benar ya Kak Elia ya? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana caranya menyembah Allah itu dalam roh gitu. Kalau masalah apakah tentang maksudnya ketika kita menyembah Tuhan itu harus dengan segenap hati dan mungkin diikuti dengan saya kaitkan dengan buah-buah roh gitu, tentang hukum kasih atau apa gitu. Intinya yang perlu saya tanyakan itu bagaimana sebenarnya menyembah Tuhan itu dalam
roh dan kebenaran gitu. Itu satu. Itu aja dulu deh. Oke. Jadi gini, kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kamu di mute dulu ya, di sini. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan siapa ia saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Apa sebenarnya maksud dari cara menyembah itu di dalam roh dan kebenaran? Begitu. Allah itu roh, itu pneuma, itu merujuk kepada bahwa Allah itu yang transenden. Dia itu hadir dimanapun. Dia melingkupi segala sesuatu. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya kita tidak lagi terikat pada suatu peraturan Taurat. Jadi kita tidak punya kiblat. Penulis surat Ibrani berkata, apapun yang kita lakukan biarlah mata kita tertuju kepada Kristus. Jadi menyembah di dalam roh artinya karena Allah itu roh, maka kita menyembah dia di dalam roh. Bukan lagi dengan mengikuti hukum Taurat, bukan lagi dengan cara mengikuti tradisi orang Yahudi menyembah Allah, tidak. Tetapi kita menyembah Allah itu di dalam roh. Dalam roh artinya ya kita di dalam roh. Oleh rohmu kamu menyembah Allah yang adalah roh. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak akan tiba saatnya kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini ataupun di Yerusalem, tapi kamu akan menyembahnya di dalam di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi di dalam roh itu artinya kita tidak lagi terikat dengan peraturan-peraturan keyahudian. Kita tidak terikat lagi dengan itu. Jadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan itu tidak dipisah. Itu satu. Di dalam roh dan kebenaran, siapa itu kebenaran? Kristus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang adalah roh. Ketika Yesus berbicara dengan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu itu kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah pernyataan Bapa, Kolose 1 ayat 15. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya kita menyembah Allah di dalam hakikatnya sebagai roh dimanapun kita berada, dan tidak menekankan hal-hal yang jasmaniah seperti perlakuan Taurat. Tetapi hati yang diprioritaskan, bukan kondisi yang badaniah, posisi-posisi tertentu. No, bukan begitu. Jadi di menyembah Allah di dalam roh, hendaklah kamu berdoa kepada Dia yang adalah roh, yaitu Bapamu, dan kebenaran, yaitu di dalam Kristus. Jadi bukan berarti menyembah dalam roh artinya kamu harus bertapa dulu seperti orang yang punya ritual-ritual khusus. Bukan. Kita berdoa begini, roh kita berdoa kepada Allah. Atau mungkin orang harus berbahasa roh sehingga dia harus menyembah di dalam roh. Bukan begitu. Ya, bahasa roh itu karunia roh, tidak ada hubungannya menyembah di dalam roh. Ya. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya Kristuslah kiblat kita. Kita tidak lagi diikat oleh arah-arah tertentu, dan kebenarannya itu Kristus itu juga sendiri. Gitu. Makanya Yesus bilang tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang adalah roh. Yesus kan bilang Allah adalah roh. Jadi tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa itu, Allah kita itu, kalau tidak melalui aku. Dialah kebenaran yang mengesahkan kita di hadapan hadirat Bapaknya. Begitu. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Gitu ya. Oke, gitu kira-kira. Iya. Oke, terima kasih Kak Elia. Walaupun sebenarnya masih kurang paham sih, tapi ya yang tidak pahamnya di yang mana bagian?
Iya, di mana supaya gini, jangan sampai turun dari sini nggak ngerti. Nggak Kita ngerti. juga menyesal kalau seperti itu. Iya. Ya, Coba saya tambahin Kak Elia, boleh Kakak? Ya, silakan. boleh boleh. Oke, gini Bang Mukoli. Jadi yang Kakak Elia sudah sampaikan, cuman coba saya runut sedikit lagi supaya Pak Mukoli lebih afdol ya. Jadi konteks ayat yang Bapak kemukakan itu adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika itu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di suatu sumur, ketika perempuan Samaria menimba air. Nah, maka berbincanglah Yesus di sana. Maka Yesus katakan bahwa keselamatan datang dari Yehuda. Nah, sementara perempuan ini orang Samaria. Emangnya bedanya apa Samaria dengan Yehuda? Ini mesti kita tahu dulu Bang Mukoli. Ya, orang Samaria adalah 10 suku Israel yang pecah dari Israel atau keluar dari Yerusalem setelah kerajaan Salomo selesai. Ya, itu di bawah kepemimpinan Rehabeam, dan Yerobeam memimpin kerajaan selatan, Rehabeam memimpin kerajaan utara. Kerajaan selatan adalah Yehuda, berpusat di Yerusalem bait Allahnya. Kerajaan yang dipimpin Rehabeam adalah Samaria, berpusat di Gunung Gerisim. Itu tadi sudah dijelaskan sama Kak Elia. Nah, orang Samaria berkiblat ke Gunung Gerisim, paham ya? Orang Samaria berkiblat ke Gunung Gerisim. Gunung Gerisim lah mereka tetapkan sebagai tempat suci, dan konon menurut mereka di sanalah Allah bertahta sebagaimana tabernakel. Tapi orang Yahudi yang dalam hal ini adalah Yehuda dan Benyamin dan Lewi itu berkiblat ke bait Allah yang di Yerusalem. Jadi sebenarnya udah klimaks disampaikan ke Elia itu soal kiblat, ya. Nah, kemudian Yesus berkata, akan tiba saatnya kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di Yerusalem, karena Allah itu roh. Jadi bicara menyembah dalam roh dan kebenaran itu bicara kiblat. Artinya kiblat itu dibatasi oleh ruang dan dibatasi oleh waktu. Nah, coba kita periksa di dalam Mazmur 119. Raja Daud berkata, 7 kali aku sehari datang menyembah engkau. 7 kali itu bicara apa? Sembayangnya orang Yahudi 7 kali dalam sehari. Ya, dan itu dianut oleh agama yang setelah kita. Nggak usah saya sebut di sini, Kak Elia yang berani. Ya, mereka menganut tapi menguranginya. Sebenarnya tetap, tapi yang wajib 5. Ya, substansinya tetap 7. Ya, itu adopsi dari Yahudi. Ya, nah orang Yahudi 7 kali sehari datang beribadah, ya kan, memuji-muji engkau, itu beribadah. Nah, hal yang sama dilakukan orang Samaria. Inilah yang dipersoalkan perempuan Samaria. Maka Yesus bilang akan tiba saatnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dibatasi ruang, ini bicara kiblat. Tidak dibatasi waktu, ini bicara 7 waktu, 5 waktu atau berapa waktu. Jadi every time ya, you must praise your Lord gitu. Setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu. Maka kalau ditanya orang Kristen ibadahnya berapa waktu sih? Every time, setiap waktu. Makanya waktu di sepeda motor pun berdoalah. Tapi berdoa di sepeda motor jangan pula berlutut. Motor sudah jalan lipat tangan, Bapa di surga tuh, itu meninggal, itu kecelakaan. Ya, tetapi berdoa melek aja. Emang ada aturan apa? Mesti tutup mata berdoa? Nggak ada, melek aja. Naik sepeda motor, starter, langsung jalan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, pimpin aku dalam perjalanan ini. Segenap hidupku ada di tanganmu, haleluya, amin. Lanjut jalan. Kayak gitu. Atau kamu sedang naik bis gitu, naik bis malam, mau ke kampung, tiba-tiba berlutut di tempat dudukmu, Bapa di surga. Oh, itu supir berhenti, suruh turun, nih orang gila ini, cari rumah sakit jiwa terdekat, iya kan? Ya gitu ya. Jadi berdoanya tidak lagi dibatasi waktu. Itulah maksudnya berdoa dalam roh dan kebenaran, tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada waktu. Tuhan Yesus berkati. Kembali Kak Elia. Iya. Jadi gitu. Ada yang masih mengganjal dalam hati? Kenapa? Ya, udah paham. Terima kasih Pak Anggir atas penjelasannya. Ya, mungkin tadi saya kurang bisa nangkap aja tadi yang, tapi sebenarnya inti yang disampaikan sama Kak Ila tadi itu sama sih sebenarnya. Cuman Iya, tadi udah klimaks bisa sebenarnya. nangkep, iya, benar. Karena gini Pak,
selama ini sebenarnya udah pertanyaan di dalam hati saya itu udah pertanyaan seperti itu sebenarnya udah ada, cuman untuk bertanya itu belum tahu mau nanya sama pendeta juga. Yang tadi saya bilang dari awal, bahkan untuk tahun ini aja saya belum pernah ke gereja gitu, jadi kesempatan untuk bertanya itu nggak ada gitu. Tadinya asumsi saya itu bahwa penyembahan dalam roh dan kebenaran itu mengenai tata cara dalam hal beribadah, misalnya apakah rajin ke gereja, rajin berdoa pagi, siang, sore, malam gitu. Cuman dari penjelasan Bapak tadi saya jadinya paham bahwa itu tentang kiblat sebenarnya. Saya paham. Iya. Kiblat dan waktu ya. Tapi secara Ya, betul. teologis begini bro, penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu secara teologis mengacu pada 3 hal. Yang pertama, Bapa kita itu memang mengkehendaki penyembah-penyembah yang seperti itu di dalam roh. Yang kedua, penyembah yang tidak munafik, yang secara jasmani di gereja tapi secara roh di diskotik. Jadi penyembah-penyembah di dalam roh ini artinya rohmu turut bersaksi. Jadi tidak orang yang munafik, hanya secara badaniah datang ke gereja atau ke tempat ibadah atau melakukan gerakan-gerakan tertentu, tapi hatinya ke pacarnya misalnya. Yes, itu tadi hampir lupa itu Kak. Iya, ke mobilnya, gitu kan? Nah, yang ketiga, karena Allah itu roh, maka kita di dalam roh. Roh itu penurut, daging itu lemah, gitu. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu sesuatu yang tidak dapat dipisah. Itu mutlak. Kalau mau menyembah Bapa yang adalah roh kamu dalam roh, kalau mau menyelamatkan manusia harus menjadi manusia. Itu. Jadi Yesus menjadi manusia. Dia dulunya hakikatnya adalah roh sebagai sang firman. Dia menjadi manusia untuk berinteraksi dengan kita manusia. Dan kita pun kalau mau berinteraksi kepada dia harus di dalam roh. Karena kita yang mau kenal dia. Ketika dia mau agar kita mengenal dia, dia datang menjadi manusia. Tapi ketika kita berkomunikasi kepada dia untuk mengenal dia, kita harus menjadi seperti dia. Di dalam apa? Di dalam roh. Makanya nggak boleh macam-macam. Gitu. Jadi jadi penyembah-penyembah yang tidak munafik. Itu maksudnya. Ya? Yes. Oke, Mukoli ya? Baik, terima kasih Kak Ella. Boleh satu lagi? Oh ya, Kalau silakan. diizinin. Ini sih bukan pertanyaan sih, sebenarnya mungkin lebih ke arah kayak bukan curhat juga sih, tapi ya minta tolong didengar aja gitu. Yang tadi perlu saya sampaikan, yang tadi awal saya sampaikan bahwa sebenarnya di tahun ini saya belum pernah ke gereja gitu, karena ini terkait dengan pertobatan gitu. Di tahun 2023 kemarin itu sebenarnya masanya gini, saya menyadari bahwa terus melakukan dosa setiap hari gitu. Ada dosa-dosa tertentu yang terus saya lakukan berulang-ulang, dan saya menyadarinya justru bahwa itu sebenarnya dosa, tapi terus saya lakukan gitu. Terkadang saya kadang berdoa gitu, kadang saya udah terus masa pengen berhenti melakukannya gitu, tapi ya pada kondisi-kondisi tertentu akhirnya jatuh lagi gitu. Nah, di tahun 2023 kemarin itu saya terus berusaha untuk datang ke gereja mendengarkan khotbah, tapi ya pada saat itu mungkin ya saya anggap saya udah terkesan kayak udah bertobat gitu, tapi terus datang lagi, tapi melakukan dosa lagi gitu. Habis itu ketika saya datang ke gereja, habis itu merasa diri kayaknya nggak pantas saya di sini. Saya seolah-olah saya menghakimi diri saya sendiri gitu, karena saya menganggap diri saya itu seperti yang Kak Elia sampaikan tadi, seperti orang munafik jadinya datang ke gereja padahal sebelumnya habis berbuat dosa gitu, terkesan kayak mempermainkan Tuhan gitu. Nah, sampai sekarang itu saya masih terus menghakimi diri saya seperti itu gitu, nggak mau datang ke gereja karena ya itu tadi, di tempat kerja juga tetap melakukan dosa, di pergaulan juga tetap melakukan dosa, walaupun mungkin intensitasnya mungkin makin hari itu berkurang. Tapi sebenarnya dari dalam hati merasa pengen benar-benar kayak seperti orang-orang bilang itu hidup kudus gitu. Tapi kayaknya mungkin itu mustahil saya lakukan gitu, karena yang tadi saya bilang contohnya di tempat kerja juga
saya kerja ya terpaksa memang melakukan hal-hal seperti dalam tanda kutip tadi gitu, karena mungkin keterpaksaan tadi gitu. Walaupun sebenarnya pengen memberontak, tapi tetap mau bagaimana lagi gitu. Jadi Kenapa kamu memilih pekerjaan yang membuatmu menjadi manusia berdosa? Berarti kamu lebih mencintai uangmu daripada Allah. ya seperti saya juga punya pikiran seperti itu, tapi ada latar belakangnya, karena boleh dibilang saya kayak tulang punggung keluarga gitu. Kalau saya nggak bekerja, maka bukan berarti bahwa hasil yang saya dapatkan itu yang saya kasih kepada keluarga itu adalah misalnya gaji saya itu adalah uang haram, bukan. Saya memang benar-benar sungguh-sungguh, tapi dalam beberapa konteks tersebut ya saya menganggap bahwa saya kayak seolah-olah bersekongkol untuk melakukan dosa gitu. Nah, yang itu tadi jadi jadi curhat panjang. Ya udahlah, nggak usah Pertanyaannya Pak, nggak ada pertanyaannya gimana? Iya, memang nggak ada. Maksudnya tadi kan saya sampai mau pengen kayak sebenarnya butuh seseorang untuk pengen konseling ya, betul, kayak konseling. Karena jujur Pak, kayak 2 tahun terakhir sebenarnya saya terkesan kayak depresi gitu, kayak benar-benar kesehatan mental saya itu benar-benar terganggu gitu. Mungkin lebih ke taraf mungkin udah kadang suka ngobrol sendiri padahal nggak ada orang samping kiri kanan. Karena apa? Karena pengaruh pikiran-pikiran tadi, jadi secara nggak sadar ngomong sendiri jadinya. Nah, yang saya lawan sekarang sebenarnya itu ya. Apakah bisa apa enggak ya saya nggak tahu, dan ya mudah-mudahan bisa. Dan 2 tahun terakhir juga saya sempat punya pikiran yang tadi saya bilang, karena gara-gara depresi, stres itu banyak faktor baik dari keluarga maupun di kerjaan, sempat kepikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Tuhan tahu ketulusan hatimu bagaimana untuk menghidupi keluargamu. Tuhan tahu itu. Dia tidak mungkin tidak tahu itu. Dia tahu hatimu seperti apa. Tapi kamu sudah mengerti kebenaran. Kamu sudah paham itu. Kamu udah tahu nih kebenarannya seperti ini, bahwa itu tidak baik. Gitu loh. Jadi kalau kamu lebih mendahulukan hal itu, memikul salib itu artinya yang kamu alami sekarang. Apapun yang masih mengikatmu dan kamu anggap itu dosa, tapi kamu pengen keluar dari dosa, kamu sedang mempermainkan Allah. Ibarat saya pengen menjauhi air, tapi kamu suka berenang. Kamu harus sadar itu. Gini, saya mengerti posisimu. Kamu mungkin, saya menghidupi keluarga saya ini, saya tulang punggung. Ya, semua orang seperti itu. Tapi ketika waktumu telah tiba, kamu tidak tahu kapan. Kamu mengorbankan keselamatan jiwamu yang kekal untuk hal-hal yang seperti itu. Itu kamu harus renungkan itu. Saya tidak akan menghakimimu, tapi saya sedang menegurmu. Karena saya pun pernah begitu. Berbuat dosa parah sekali dulu saya. Waduh, kalau saya ingat-ingat itu, saya banyak dosa yang saya perbuat. Kecemaran, kepahitan lah, ketamakan, itu saya lakukan. Tapi setelah kita diberitahu kebenaran, kita itu akan berusaha membela kita. Kan yang saya korbankan kan ini, yang saya perjuangkan kan ini. Tidak ada kebenaran yang keluar dari dosa. Gitu loh. Jadi bukan berarti Tuhan itu tidak mau kamu untuk bersama-sama dengan Dia di dalam cara Dia yang berkenan. Kamu bisa melakukan keinginan dan ketulusan hatimu dengan cara yang berkenan. Kalau kamu memang tulus dan sungguh-sungguh mencari Dia, itulah imanmu. Karena iman itu pengharapan akan Dia. Bukankah Tuhan Yesus yang berbicara Mesias kita itu? Dia sendiri yang berbicara bahwa apapun saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lalu kenapa kamu memilih untuk berdosa, untuk memuaskan yang lain? Kamu mungkin senang di hadapan manusia, tapi itu keji di hadapan Allah. Gitu loh.
Lagian pun kalau kamu pikir kamu berbuat baik kepada sesamamu karena kamu membantu mereka, kamu sesungguhnya tidak pernah berbuat baik. Karena kegagalan kepada manusia adalah kegagalan terhadap Allah. Kamu jangan membunuh, kata Tuhan. Kamu membunuh orang, kamu gagal mengasihi orang itu sekaligus kamu gagal mengasihi Allah. Jadi ketika kamu berpikir kamu berbuat dosa, tetapi kamu merasa kamu menghidupi yang lain, sebenarnya kamu tidak sedang menghidupi itu. Karena buahnya tidak ada. Buah di dalam apa? Di dalam roh. Yesus berkata Matius 7 ayat 21 bahwa dari buahnya kamu mengenal mereka. Itu yang kamu ingat. Kekekalan itu. Waktu kita tidak tahu kapan tiba. Itu datang seperti pencuri. Dan kita kalau tidak punya waktu untuk bertobat, kita akan menyesal bukan 5 minggu, 10 tahun, selama-lamanya. Gitu loh. Ya, saya hanya memberi kamu pandangan saja. Inilah yang Alkitab perkatakan mengenai apa yang kamu alami itu. Karena Rasul Paulus pun seperti yang kamu alami. Dia kaya tapi jadi miskin. Gitu loh. Kaya jadi miskin, tapi dia senang berbahagia di dalam roh kepada Tuhan. Kamu pun harus begitu. Semua orang punya masa lalu yang kelam, punya masa sekarang yang susah. Tapi ketika kita tahan di dalam ujian itu, kamu menunjukkan kesetiaan iman. Gitu ya, kamu sudah mendengarkan kebenaran ini. Saya harap kamu mulai berjalan di sana. Kita berpuasa. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya udah punya planning sih sebenarnya, pengen resign gitu, mau melanjutkan hidup. Maksudnya kok melanjutkan hidup sebenarnya ya supaya makin terhindar dari hal-hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya gitu. Udah punya planning sih sebenarnya resign. Dan saya sebenarnya yang tadi Kak Elia sampaikan itu ya saya menyadari itu semua. Cuman yang benar kata Kak Elia tadi bahwa memang ada tertulis kalau misalnya kita berdoa dan meminta sesuatu dan kita percaya sudah menerimanya, maka Tuhan, maksudnya kita sudah menerimanya, maksudnya kita berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu, dan kalau kita kita langsung ke klimaksnya Pak Mukoli. Makasih untuk konselingnya. Saya kasih nats pembimbing untuk Makoli aja, untuk nanti dibaca ya. Jadi kalau sudah ada niat to resign, itu tentu ada gerakan Roh Kudus. Kalau sampai kamu merasa bersalah dan merasa berbuat dosa, tentu itu gerakan Roh Kudus ya. Nah, nats untuk kamu baca nanti, baca aja 1 Yohanes 1 ayat 9 dan juga 1 Korintus 2 ayat 14. Itu cukup untuk kamu belajar. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan juga 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Yohanes 1 ayat 9 bicara tentang kalau kamu mengaku dosamu, maka kamu diampuni karena Allah setia. Dalam Korintus dikatakan itu adalah kebodohan bagi dunia. Nah, jadi kamu jangan mau terseret oleh ilah dunia ini, oleh godaan-godaan dunia ini ya. Saya kira begitu aja untuk Mukoli. Satu lagi. Boleh gantian Kak Mukoli, itu banyak yang mau ini juga di bawah. Satu lagi. Enggak. Apakah doa seorang pendosa dikabulkan sama Tuhan? Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa orang berdosa, bukan pendosa. Pendosa dengan orang berdosa itu beda. Pendosa itu yang suka dengan dosa. Kalau berdosa itu berbuat dosa. Oke, berarti orang berdosa berarti. Tentu Tuhan akan jawab, tapi belum tentu kabulkan. Semua doa dijawab oleh Tuhan, tapi tidak semua doa dikabulkan sama Dia. Tuhan Yesus sudah beri teladan kehendak Bapa yang nyata. Begitu. Ya. Jadi setia di dalam doa. Oke, paham. Ya. Baik, terima kasih Kak Elia dan Pak Anggir atas terima kasih. Shalom. Ya. Semangat selalu, jangan tinggalkan imanmu.